Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sendras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang inilah kenapa kita harus menghancurkan mental block di dalam diri kita. Ya. Jadi mental block itu adalah sesuatu yang menghambat diri kita sehingga menyulitkan kita untuk maju kayak gitu. Ya, jadi mungkin selama ini, let's say misalnya kamu seorang sales gitu ya, terus kamu mau sukses dalam berjualan, tapi dalam hati berpikir, aku nih nggak bisa jualan, aku kan nggak bisa jualan gitu. Gimana caranya orang bisa jualan dengan oke kalau dia punya mindset seperti itu gitu ya. Terus atau misalnya mau berhasil punya nilai bagus di kampus gitu misalnya ataupun di sekolah, tapi dalam hati aku kan orangnya kurang pinter, aku kan orangnya sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami mata pelajaran. Nah, kalau kita punya mental block seperti itu akan menghambat kita buat maju kayak gitu. Ya. Nah, detailnya nanti saya akan berikan satu story yang saya alami sendiri, bagaimana mental block bisa menghambat diri kita. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau ngasih tahu bahwa mungkin dengan adanya konten kali ini saya pun juga akan membuka satu pendaftaran webinar. Jadi saya dan sahabat saya Daud Antonius dari Psikolog ID akan mengadakan satu buah webinar ya di bulan Juli nanti, di 7 Juli hari Minggu, tentang Destroy Your Mental Block. Cara menghancurkan mental block yang bikin kamu minder, gak pede, dan menghambat kamu untuk sukses. Jadi satu hal yang menghambat diri kita untuk sukses seringkali bukanlah hal-hal di luar diri kita, tetapi justru di dalam diri kita sendiri. Ya, karena satu hal yang paling menghambat itu diri kita sendiri tuh, yang nggak pede, yang malu, yang ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak layak, ngerasa nggak bisa. Nah, itulah yang harus dihancurkan. Nah, gimana caranya menghancurkan mental block dalam diri kita? Kamu bisa join dalam free webinar Destroy Your Mental Block ya. Ini kita biasanya hanya adakan setahun sekali aja, jadi kamu make sure kamu daftar. Silahkan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas ya. Oke, mari kita lanjutkan tentang pembahasan kenapa kita harus menghancurkan mental block ya. Nah, jadi satu alasannya yang buat diri saya sangat-sangat ingin untuk menghancurkan mental block saya adalah kalau kita punya mental block, itu seringkali mental block itu membuat hidup kita nggak kemana-mana ya. Kita jadi nggak pede ya. Kalau kita nggak pede sama diri kita nggak ambil tindakan. Kalau kita nggak ambil tindakan, ya hasilnya kita nggak dapat hasil apa-apa kayak gitu ya. Nah, contohnya dulu itu yang saya alami kayak gitu, yaitu adalah tentang berjualan. Dulu tuh ketika saya awal-awal kuliah kayak gitu dan mulai coba berjualan untuk dapetin income gitu, itu ada aja hal-hal yang menghambat diri saya kayak gitu. Saya melihat jualan itu adalah jualan itu kan sebuah skill untuk orang-orang yang mungkin nggak punya skill yang kuat dalam hidup gitu ya, bukan jadi insinyur, jadi apa ya, akhirnya jadi penjual kayak gitu. Dulu saya berpikir seperti itu. Terus saya merasa saya nggak bisa berjualan, saya nggak mampu berjualan kayak gitu. Akhirnya saya sangat sulit untuk berhasil berjualan. Nah, akhirnya mental block itu menghambat diri saya. Bahkan even ketika saya dulu kan saya seorang trainer juga, jadi salah satu trainernya Pak Tung Desamoringin, authorized trainernya beliau kayak gitu di sekitar tahun 2012 atau 2013 gitu ya. Saya jadi authorized trainernya. Nah, saya tuh ngelihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Pak Tung itu jualan di on stage ya. Jadi beliau bikin seminar, terus di akhir seminar ada jualannya kayak gitu, misalnya program selanjutnya dan lain-lain. Saya melihat, wah, kok sangat luar biasa banget ya, jualannya sangat-sangat plong, terus yang daftar banyak, dan beliau seperti sangat-sangat
tulus banget gitu untuk berjualan itu untuk ngebantu mereka kayak gitu. Dan saya ngeliat itu wah luar biasa gitu. Terus sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk ngisi training dan untuk ngisi jualan juga. Itu feel-nya beda. Ketika saya coba jualan, saya berpikir, jangan deh jualan. Nggak usah deh jualan. Kata-kata dalam pikiran saya itu kayak ngomong, kalau kamu tulus mau ngebantu orang, ngapain kamu jualan kayak gitu. Ya udah kasih aja gratis kayak gitu. Dan berbagai macam banyak pola pikir lainnya. Sampai akhirnya ketika momen itu datang, ketika saya udah di panggung, saya mau berjualan, mendadak state-nya berubah, mendadak kondisi emosinya berubah. Yang awalnya semangat untuk membawakan materi, ketika masuk fase atau masa-masa jualan langsung ngedrop, langsung gak pede, langsung kelihatan kayak gak yakin, kayak gak semangat dan lain-lainnya. Akhirnya ya penjualannya stuck, akhirnya saya gak bisa jualan kayak gitu. Nah akhirnya itu menghambat diri saya, akhirnya income saya ya gitu-gitu aja kayak gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan saya mengedukasi pikiran saya sendiri, saya mengubah belief dan mindset saya tentang jualan. Yang awalnya saya malu, ragu dan lain-lain, saya mulai menanamkan dalam diri bahwa justru orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang jago jualan, yang semangat jualan. Terus juga saya tanamkan ke dalam diri bahwa justru semua orang itu perlu skill jualan. Even kamu bukan seorang sales, kamu juga perlu jualan. Kayak misalnya kamu seorang leader, ya kamu harus bisa menjual bagaimana idemu agar tim kamu bisa bergerak. Terus kamu misalnya belum jadi leader tapi kamu mau jadi leader, ya kamu harus bisa menjual dong gagasanmu, idemu, semangatmu sehingga kamu dipercaya untuk jadi leader. Betul? Terus apapun, dalam hal apapun, kita tuh harus terus berjualan. Ya, untuk membuat orang lain berkata iya, itu pun juga berjualan. Kamu cari kerja terus diterima, itu bukannya konsep jualan. Terus kalau misalnya kamu juga PDKT sama orang, akhirnya diterima misalnya, kamu nembak dia, itu kan juga jualan gitu. Nah, jadi skill jualan ini sangat-sangat penting. Dan akhirnya ketika saya udah bisa berhasil mengubah belief yang menghambat tadi, mengubah mental block yang menghambat tadi, akhirnya saya bisa lebih firm untuk jualan. Saya niat jualan tuh untuk ngebantu kayak gitu. Terus kalau justru dengan berjualan, misalnya contoh let's say di webinar saya gitu ya, webinar saya ataupun di podcast saya, seringkali saya juga memberikan penawaran kayak mau nggak pre-order mini course, mau nggak join online course saya, mau nggak dapetin coaching saya dan lain-lain. Saya berjualan kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena jujur, kalau misalnya saya nggak jualan, podcast ini juga nggak akan hidup sampai sekarang. Ya, nggak akan bisa sampai, ini kurang lebih 5 tahun nih. Hampir 5 tahun. 8 Februari nanti 5 tahun. Kalau misalnya saya nggak berjualan untuk dapetin income, gimana saya mau bayar tim saya? Bagaimana saya mau bayar operasional tim saya? Bagaimana saya mau bayar editor saya? Karena saya nggak mungkin edit sendiri podcast ini gitu kan. Terus gimana mau bayar misalnya software email marketing kami? Bagaimana mau bayar domain tuh buat website ya, domain dan hosting kami? Bagaimana mau bayar pulsa HP admin tiap bulan, misalnya kayak gitu? Gimana saya bisa memberikan atau mengupgrade video course saya jadi lebih baik? Itu kan butuh duit gitu. Justru dengan adanya income, justru dengan adanya penjualan, justru self-dev bisa terus survive, bisa terus bertumbuh, bisa terus berkembang. Dan juga ketika orang membayar, saya merasa orang itu tersebut akan jauh lebih komit dibandingkan mereka yang maunya gratisan. Kalau bayar tuh biasanya course-nya akan dibaca, bukunya akan dibaca, akan dipraktekkan dibandingkan hanya diberikan gratisan. Akhirnya ya jadi konsep yang win-win kan. Saya win, mereka win, ya everybody win gitu. Dan self-dev bisa terus bertumbuh dan bisa terus menginspirasi kamu semua. Ya. Jadi, nah itu mungkin salah satu highlight ya. Mungkin kalau kamu putar lagi beberapa kalimat saya tadi, itu adalah mindset saya saat ini. Kenapa saya harus jualan? Khususnya misalnya contoh di podcast ini kayak gitu. Yang akhirnya membuat saya firm dan membuat akhirnya
self-dev ini bisa terus bertumbuh menjadi inspirasi buat kamu semua. Ya. Dan ya, jadi kamu harus menghancurkan mental blockmu. Ya, tadi kan konteksnya mungkin dalam penjualan. Mungkin kamu punya konteks lain, misalnya dalam public speaking, misalnya dalam hubungan relasi dengan orang lain, misalnya untuk kamu bisa achieve targetmu, untuk achieve menurunkan berat badan misalnya ya, atau karirmu, atau kemampuan bahasa Inggrismu, dan lain-lainnya. Pasti ada mental block tersebut yang harus kamu selesaikan. Nah, bagaimana caranya menghancurkan mental block tadi? Make sure kamu join dalam webinar Destroy Your Mental Block ya, di hari Minggu 7 Juli 2024 dari jam 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Jadi biasanya kita webinar malam, tapi ini ada sedikit perubahan untuk webinar ini menjadi siang. Oke? Silakan kamu daftar ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.